Makassar sesuai dengan domisili Bank Bili. Nah, kita bisa daftar Google My Business, nanti dapat PIN atau by phone bisa langsung dapat PIN. Nah, kita sudah terregistrasi bahwa kita punya toko secara fisik. Tokonya bisa rumah sendiri, Mbak Tika. Mbak Tika juga bisa rumah sendiri, daftar Google My Business, Mbak Tika sebagai MC. Nanti Mbak Tika dapat PIN, itu udah sebagai toko toko offline ya. Tapi kalau punya budget lebih ya bolehlah kita buka toko. Sekarang zamannya O2O, jadi ada experience, jadi ada beberapa customer yang nggak tahu digital gitu Mbak ya. Jadi mereka mau nyamperin toko. Jadi ada, kata orang Matarimau itu ada customer itu dibagi dua, 25 tahun ke bawah, yang mereka sangat engage, nge-like-nya sering, tapi nggak beli gitu ya. Dan 25 tahun ke atas, mereka yang mungkin sudah bekerja, sudah mapan, bekerja, punya uang, tapi nggak paham digital. Jadi ada dua customer yang Mbak dibagi. Jadi kita harus punya, saya pikir punya toko juga. Jadi tahap awalnya Bang Billy bisa daftar dulu di Google My Business, itu sama dengan toko. Karena itu menuju ke alamat kita. Kira-kira begitu Mbak Atika. Oke, baik. Nanti saya mau privat ya untuk Google My Business ke Pak Idam ya. Oh boleh, nanti saya mampir ke Suara Sidoarjo pastinya. Oke, baik. Gampang kok. Nah Pak Idam, ini tadi penjelasan belum selesai ya untuk menuju juga ke pertanyaan untuk kuis nantinya. Silahkan Pak Idam. Jadi hal apa lagi yang perlu kita pahami tentang tema kita pagi ini? Brand ya, brand. Ini kan judulnya Digital Branding pada Era Marketing 4.0. Saya baru bicara brand, belum bicara ke Marketing 4.0. Itu panjang banget pokoknya deh. Apalagi digital brandnya. Jadi saya masih bicara brand. Tadi sampai mana ya? Tadi terkait dengan apa yang kita sampaikan itu, kalau bisa jadi brand itu salah satu aja. Komunikasi kita sebagai pemilik produk atau perusahaan ke customer kita. Customer tentunya melalui komunikasi. Jadi ada komunikasi, ada istilah dari Bapak pakar komunikasi, Bapak Aqua Dipayana, itu di grup saya, itu ada istilah komunikasi namanya reach, Mbak. R-E-C-H. Jadi kalau kita komunikasi itu harus reach. Reach itu R-nya respect. Respect ya, kita harus respect dulu. Kita dengar dulu pelanggan, terus E-nya empati. Kita harus bangun empati, kita harus merasakan kepedihan pelanggan, kira-kira gitu ya. Ini berarti hanya audible. Audible itu kita harus dengerin dulu nih, jangan langsung ngomong, kita dengerin dulu keluhannya apa gitu ya. Jadi customer itu orang-orang yang punya masalah, dan kita sebagai pemilik produk yang bisa menyelesaikan masalah mereka. Tadi sampai A ya, audible, R-nya respect, E-nya empati, A-nya audible, C-nya clarity. Nah, kita baru sampaikan nih setelah itu ya, kita udah dengerin audible, clarity. Sampaikan dengan jelas. Jelas ya, clarity jelas ya, clarity. Jelas. Nah, terakhir menarik nih, humble gitu, humble. Kita harus sampaikan dengan jelas, tapi dengan humble, ya, dengan apa namanya, kalau salah mohon maaf. Terus kalau nyebutin orang dengan nama ya, jangan sebutin Pak, Bu, Mas, Mbak. Belakangnya tidak ada gitu, Pak siapa, Mbak Atika gitu ya, Pak Aris, Mas Didi gitu ya. Itu komunikasi yang baik ya menurut Bapak Aqua Dipayana. Oke, saya balik ke branding lagi ya. Ini masih bicara branding, belum sampai ke marketing 4.0 dengan digital branding ya. Jadi branding yang konsisten dan strategis itu mengarah pada brand equity yang kuat gitu ya. Oh ya, jadi ada brand itu ada dua ini ya, dua mazhab ya. Ada brand index dan brand insight. Kalau brand index itu zaman dulu ya, sekarang brand insight gitu. Brand insight nanti akan saya jelaskan melalui marketing 4.0. Insight ya Pak ya. Insight. Jadi kita kita lihat insight-nya pelanggan seperti apa. Gitu. Kita dengerin pelanggan dulu, keluhan mereka apa gitu ya. Jangan kita hanya bombardir tadi pertanyaannya Mas Komang ya, ngeblas terus ya, tapi kita nggak mention ke orang lain ya, kita nggak mention ke apa namanya, kita nggak buat hashtag segala macam. Nah, jadi jadi nilai tambah intrinsik untuk brand equity tadi seringkali datang dalam bentuk perception, jadi persepsi ya.